Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya, Yanto Jega. Oke, teman-teman, di samping saya ini adalah TV Polytron yang berukuran 65 inch tipe terbaru. Oke, untuk dari tipenya ini PLD 65 UG5059. PLD 65 ini atau yang 65 inch dari Polytron ini ada dua tipe ya. Ada yang PLD 65 UG5059 yang terbarunya, yang ini. Dan ada yang sebelumnya yang PLD 65 UG5959. Apa perbedaannya? Nanti di video ini akan kita bahas, teman-teman. Oke, untuk dari 75 inch-nya sudah ada ya di video saya sebelumnya, itu yang tipe PLD 75 UG5059 yang terbarunya. Jadi teman-teman bisa juga lihat videonya di postingan sebelumnya ya. Nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi video ini untuk dari yang 75 inch-nya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut unboxing dan lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli TV Polytron ini, mungkin teman-teman juga bertanya untuk dari segi harganya. Kalau harganya di toko kita masih di 7.200.000 untuk saat ini ya. Mungkin nanti kalau updatean harga, teman-teman bisa cek di link deskripsi atau di website kita di deskripsi video ini. Untuk link barangnya juga kalau mau nanti transaksi secara online, mau Shopee, mau dan yang lain-lainnya, bisa nanti teman-teman cek di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja bahas. Oke, untuk dari TV Polytron ini, teman-teman, ini keluaran tahun 2026 ya. Sebenarnya ini pembuatannya tahun 2025, teman-teman. Cuman dia masuk ke toko kita ini di tahun 2026. Jadi mungkin ini masih tetap pembuatan tahun 2025 tapi keluarnya di tahun 2026. Apa mungkin 2025 atau 2026 untuk dari TV? Pokoknya ini pertanyaannya antara yang 2025 dan 2026. Soalnya di akhir tahun keluarnya, teman-teman. Oke, kita langsung saja bahas, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, ini untuk dari dus dari TV Polytron, ya modelnya seperti ini. Biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu dia warna merah, mencolok ke tampilan merek Polytron lah, merah ya, rata-rata seperti itu, teman-teman. Tapi sekarang warnanya seperti ini, rata-rata juga nanti TV LED yang selanjutnya atau barang-barang elektronik yang lainnya nanti warnanya seperti ini, teman-teman. Oke, di sana ada tulisan Polytron, ini dari merek Polytron dan ini sudah Smart TV. Ya, dia pakai Google TV, teman-teman ya. Jadi Google TV ini merupakan interface ya sebenarnya yang dikembangkan oleh Android TV. Jadi tetap dia pakai aplikasi dari Android TV. Bang, itu apa smart, apa Google, apa Android? Nah, teman-teman, ini termasuk smart. Jadi kalau dibilang smart ini TV pintar. Jadi kalau TV pintar ya pasti sudah ada kayak beberapa aplikasi, itu namanya smart. Kalau smart itu ada beberapa OS ya, kayak OS Google, Android, OS Tizen, WebOS, Linux, VIDA, dan lain-lain lagi. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelas mengenai dari smart, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Oke, ini merupakan TV LED 65 inch dan ini sudah 4K Ultra HD. Untuk resolusi 4K Ultra HD ini di sekitaran 3800 ya. 2160 itu resolusi dari 4K. Dan ini sudah support Google Cast. Nah, teman-teman, ini Google Cast ya adalah menampilkan layar handphone, layar perangkat kita, laptop, ke layar TV ini. Nah, biasanya kalau Google Cast itu menggunakan jaringan Wi-Fi atau jaringan wireless ya. Tapi nanti kita akan coba kalau misalkan tanpa Wi-Fi, apakah bisa untuk dari TV Polytron yang PLD 65 UG5059 ini, kita nanti akan coba, teman-teman, untuk dari screen mirroringnya. Oke, dan di sebelahnya ada Mola. Nah, biasanya kalau Mola TV dari Polytron ini ada free ya 12 bulan. Tapi sebenarnya sekarang ini sudah berakhir hak siarnya di Indonesia, teman-teman, untuk dari aplikasi Mola. Jadi sudah nggak muncul lagi, sudah nggak free lagi, atau kita juga nggak bisa akses lagi. Ini sudah berakhir di tahun 2025 kemarin atau 31 Desember 2025 kemarin. Itu sudah berakhir hak siarnya ya. Jadi udah nggak ada free lagi. Yang free-nya masih tetap yang video 12 bulan. Untuk yang platinumnya. Nanti kalau misalkan untuk caranya bisa teman-teman cek di deskripsi video ini untuk tutorial bagaimana cara klaim dari aplikasi video free dari Polytron ya. Netflix, YouTube, dan rata-rata aplikasi smart itu ada Netflix dan YouTube. Tapi berbeda ya, itu ada yang Linux-nya, yang kualitasnya itu nggak bisa ya teman-teman, nggak ada Netflix kalau yang dari TV Polytron ini. Kemarin-kemarin ada yang bertanya, Bang, gimana cara download di Smart TV CV, seri CV, untuk Netflix? Nggak bisa, teman-teman, itu memang dari OS-nya dari sana atau dari Smart Linux-nya nggak ada. Dan pastinya sudah ada YouTube-nya ya. Dan di sini teman-teman ada Dolby Vision dan Dolby Atmos. Jadi Dolby Vision ini biasanya lebih ke kecerahan warna ya, lebih keluar warnanya, dan dari Dolby Atmos-nya itu untuk dari suara. Jadi
kita mau beli TV ini serasa kita kalau nonton lagi di adegan tersebut. Biasanya untuk dari suara Atmos ya seperti itu teman-teman. Ini udah bagus ya, sudah ada Dolby Vision dan Dolby Atmos, jadi lebih lengkap lah kita buat nontonnya. Dan pasti ya kalau TV LED sekarang ini sudah support namanya HDMI untuk input kita, kayak kita main PS, mau dipakai buat monitor CCTV atau monitor presentasi juga bisa ya. Ini juga sudah support. Dan di sini ada Hey Google. Oke, untuk dari TV Polytron yang PLD 65UG5059 ini sudah support voice control. Kalau yang TV Polytron yang PLD 65UG5959 sebelumnya, dia support di voice controlnya, ada di remote dan di TV-nya. Nanti kalau yang ini kita akan lihat teman-teman apakah di TV-nya juga sudah support atau belum. Nanti kita lihat ya. Bagian sini adalah tipenya, ini PLD 65UG5059. Ini dibuatnya di Indonesia teman-teman. Untuk dari Polytron ya ini produk lokal ya. Harganya 7.200.000. Oke teman-teman, kita lihat dari sampingnya. Oke, bagian sampingnya ya seperti ini. Oke, ini Polytron, Google TV 65, Hey Google, Netflix, YouTube. Ya, ini tipenya dan ini sudah support digital TV. Jadi nggak perlu lagi set-top box buat menangkap siaran digitalnya. Tinggal cukup pakai antena ya. Kalau TV digital itu rata-rata tetap harus pakai antena, teman-teman. Itu untuk pemancarnya atau penarik sinyalnya. Apakah benar Smart TV itu nggak usah pakai antena untuk digital TV-nya? Teman-teman, itu TV digital itu ada yang bisa streaming, ada yang pakai antena ya. Kalau misalkan yang pakai antena, ya tetap itu gratis ya, nggak berbayar. Kita hanya cukup pakai antena. Kalau streaming itu biasanya pakai aplikasi atau berbayar ya. Itu biasanya pakai aplikasi video. Nah di situ ada streaming buat TV digitalnya. Biasanya dia pakai WiFi aja, jadi nggak pakai antena. Oke, kalau mau gratis ya pakai antena. Oke, ini dia untuk dari bagian depannya. Kalau tadi itu bagian belakang. Kalau yang ini bagian depannya. Di sini tulisannya Polytron Google TV. Ini bagian panel, jangan sampai kena benturan teman-teman. Ini LED TV 65, oke Ultra HD dan sama ya untuk dari spesifikasinya, case, Mola, Netflix, YouTube, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI, Hey Google dan tipenya juga. Oke teman-teman, saya pastikan tadi ya itu Mola sudah nggak ada, sudah nggak free lagi dan sudah nggak bisa diakses lagi untuk dari aplikasinya. Oke teman-teman, kita ukur dulu dari dusnya. Jadi nanti teman-teman bisa estimasi ukuran kalau misalkan teman-teman pesan online untuk dari ukuran dusnya berapa gitu ya. Ini dari bawah ke atas ini 99 cm. Panjangnya sekitar 164. Kalau yang bagian atasnya ini 14 cm. Oke, teman-teman, kita langsung saja unboxing. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli dari TV Polytron yang PLD 65UG5059 ini. Yuk, kita langsung saja. Ini sama si ini tadinya diangkat. Aduh. Kemarin aja minta bantu-bantu video, Bang. Dia nggak mau bantuin, Bang. Iya. Oke. Ya. Sip, udah nanti lagi aja. Oke, udah gitu aja. Ah? Nanti lagi ya. Oke, teman-teman. Kalau kita keluarin dari dusnya, tampilan dari dalamnya seperti ini ya. Ini ada pelindung ya di kaca kalau buat angkat dari layar TV-nya atau TV-nya. Ini buat pegangan juga biar nggak ketekan layarnya. Tuh. Ya, ini di sini juga bagian depannya. Kalau dari frame-nya modelnya seperti ini ya. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, jadi nggak ada perubahan teman-teman. Yang sebelumnya juga sama seperti ini ya. Ini bagian layar ini keluar ya. Ini model bagian belakangnya. Ini metal. Nah, ini untuk dari model bagian belakangnya dengan yang PED 65 UG5959 yang sebelumnya ini berbeda teman-teman. Oke.
Kita keluarin aja dulu dari bagian bawahnya biar kita lebih lihat keseluruhan dari TV-nya ya. Oke, tadi di dalamnya kita dapat ini tuh ya. Kita dapat kaki dan ada aksesorisnya di bagian sini. Dari model kakinya ya, modelnya seperti ini. Ini sama ya modelnya. Jadi kalau ini kita pakai buat yang kanan atau yang kiri ini sama-sama ya. Jadi kita ke seperti ini juga sama. Ini ukurannya sama. Tuh. Bahannya chrome. Ya, ini bukan besi. Dan di bawahnya ini ada karet biar tidak slip kalau kita taruh di meja. Ini ada dua-duanya. Modelnya seperti ini teman. Oke, kita ukur dari kakinya. Ini sekitar 29,5. Oke, di dalamnya kita dapat kabel powernya. Kabel powernya modelnya seperti ini teman. Ya, ini ukurannya sekitar 1,5 meter ya untuk dari panjangnya. Terus kita dapat kabel RCA. Nah, ini biasanya dia pakai yang satu teman-teman untuk dari ke TV-nya. Ini yang masuk ke TV dan ini yang dari DVD contohnya masuknya ke sini. Ya, jadi kalau di TV-nya dia nggak ada ujung-ujung seperti ini lagi. Ya, ini ujungnya yang kecil ya jadinya. Ini yang ke AV in namanya. Di dalamnya kita juga dapat kartu garansi serta buku panduan dan di bagian sini nanti ada buat baut-baut kakinya, ada 4 baut kakinya. Tuh, modelnya seperti ini. Terus kita dapat remote dan nanti dikasih baterai remote-nya juga. Jadi kita nggak usah beli lagi baterai remote. Ini juga sudah dikasih teman yang A3. Oke, untuk dari mode remote-nya modelnya seperti ini teman. Ini sama remote-nya dengan yang tipe TV Polytron yang PRD 50G5059 ya. Ini serinya ini 81J457. Modelnya juga seperti ini. Dan ini remote-nya bisa infrared dan ada Bluetooth-nya ya. Jadi bisa 2 koneksi. Oke. Ini baterainya atau dari belakangnya. Seperti ini. Dan di remote-nya sudah full support voice control di bagian sini dan ini untuk ke TV-nya langsung. Oke, kita nanti akan cobain teman-teman. Itu dari remote-nya. Dan di dalamnya ada pemberitahuan seperti kertas pemberitahuan seperti ini, pemberitahuan resmi pengakhiran layanan Mola. Kami menginformasikan bahwa layanan Mola berhenti beroperasi di 31 Desember 2025. Ya, untuk dari tampilan bagian depan dari TV Polytron yang PLD 65UG5059 yang terbaru. Ya, mode dari bagian bawahnya seperti itu, ada dari sudutnya. Oke, kita bukain dulu dari bagian sini teman-teman. Ini pelindung layarnya. Kalau kita angkat, tuh, dengan seperti ini. Ini yang satunya juga kita buka. Ya, modelnya seperti ini. Oke, di bagian atasnya teman-teman ada tulisan garansi 2 tahun. Jadi garansi 2 tahun ini untuk dari panelnya. Yang biasa yang lainnya atau yang di 55 inch-nya teman-teman ini di 5 tahun. Tapi kalau yang 65, 75 atau yang ke atasnya itu 2 tahun dari Polytron-nya. Oke, untuk dari frame-nya tadi seperti ini teman-teman. Oke, di bagian bawahnya ini ada 4K Ultra HD, Hey Google sudah support, Digital TV juga sudah support, ada HDMI, Prime Video, frameless, ini frameless, tipis. Terus ada Google TV, ini OS dari Android menggunakan interface dari Google. Di sebelahnya ada Dolby Vision dan Dolby Atmos, ada Mola, Netflix, YouTube. Jadi kalau yang ada Mola ini berarti masih tahun pembuatan di tahun 2025 teman-teman. Harusnya ini sudah nggak ada. Oke, untuk dari speakernya teman-teman, ini yang speaker di dalam ya. Di bawah sini ada speakernya. Bagian sini. Tuh, ini buat tempat kakinya. Bagian bawahnya seperti ini. Oke, ini tombol on off-nya atau tombol power-nya. Oke, di sini nggak ada buat voice control-nya ya.
Berbeda dengan yang 65UG5959 yang sebelumnya, itu ada TV Polytron 65UG5959 sebelumnya, ini ada teman-temannya. Ini voice control di bagian depan TV-nya. Jadi kalau yang di PLD 65UG5059 ini sudah nggak ada voice control di depan TV-nya. Oke, ini untuk bagian bawahnya ya. Modelnya seperti ini, teman. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Sebelum kita lihat bagian belakangnya, kita pasang dulu dari kakinya. Oke, untuk dari bautnya modelnya seperti ini, teman. Ya, ini model bautnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau kakinya ini bisa kita pakai yang sebelah kiri atau yang kanan, karena ukurannya sama dan bentuknya sama. Jadi nggak ada kiri dan kanan di kakinya ya, teman-teman. Ini yang ini kita pakai, atau yang ini kita pakai juga sama. Jadi bisa ya. Oh. Oke, kita pastikan ini nggak goyang ya. Oke. Oke. Sip. Ya. Ini, aku segini dulu. Sip, di sana. Sini ya. Oke. Sip. Oh iya, teman-teman, untuk dari dusnya ini kalau pengaman bagian depan ini nggak ada ya, atau pelindung bagian depan layarnya. Ini nanti teman-teman hati-hati ini, jangan sampai ketekan ini. Kalau yang sebelumnya PD 65 UG 5959 ada pelindung bagian depannya, tapi kalau yang ini nggak ada teman-teman. Tuh. Jadi hati-hati ini kalau misalkan bawa ini jangan sampai kena benturan, bahaya banget. Oke, teman-teman, setelah kita pasang kakinya, modelnya seperti ini ya. Tuh. Dan ini mantul ya, tuh. Kelihatan ya di sebelahnya tuh. Ada gambar-gambar mesin cuci dan yang lain-lainnya di sana. Jadi ini bukan matte display namanya. Tuh. Tuh. Yap. Oke, sekarang kita install dari TV-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini untuk dari TV Polytron yang sebelumnya yang 65 inch, yang PLD 65UG5959. Ya, modelnya, atau dari bagian depannya, frame-nya kita lihat, teman-teman. Tuh, modelnya seperti itu. Dari bagian frame-nya, ini kakinya seperti ini. Dan stikernya juga seperti ini, ya. Tuh. Jadi kelebihannya kalau yang di PLD 65UG5959 sebelumnya ada voice control di bagian depan TV-nya, ada di sini. Ya. Oke, kita lihat yang di PLD 65UG5059 yang terbaru. Oke, dari bagian bentuknya dia nggak ada perbedaan, teman-teman. Dari segi frame-nya juga sama ya, modelnya seperti ini. Tuh. Bagian dari kaki juga tampilannya sama. List-list ini juga sama, stikernya juga sama ya. Ini tadi nggak ada voice control di bagian sini ya, ini tuh. Beda tadi yang 65 UG 5959, kalau yang ini 5059 tampilannya seperti ini. Oke, kita lihat bagian belakangnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini bagian atau dari model bagian belakang dari TV Polytron PLD 65UG5059 yang terbaru. Modelnya seperti ini.
Kalau teman-teman nanti mau pasang bracket, ini teman-teman mountingnya di sini ya. Nah, ini ada tempat bautnya di bagian sini. Ini kenapa maju? Jadi gini teman-teman. Jadi biar datar, nggak menekan ke bodi TV-nya, jadi dia harus maju ke depan ini, dimajuin ya. Ini seperti ini. Biar nggak menekan bagian sini ya. Tuh. Pesanya 40-40. Ini tadi metal bagiannya. Ini ventilasi hawa panas. Ini jangan sampai kena percikan air di bagian sini. Bagian sini plastik. Ini metal dan bagian sini plastik juga. Ini buat input powernya di bagian sini, buat bracketnya. Dan di bagian belakangnya ini teman-teman ada LAN dan optikal buat suara. Dan ini buat internetnya. Terus di bagian bawahnya di sini. Oke, input-input yang lainnya ada di bagian sini. Dan atasnya ini ada buat USB. Ini di 5 volt di 500 mAh. Ini buat AirPod atau kalau misalkan kita pakai ke speaker aktif lagi pakai aux-nya yang 3,5 mm, ini bisa pakai ini teman-teman. Jadi kita bisa pakai kabel ya. Dan di sini ada AV-in. Jadi AV-in ini kabel yang ini tadi teman-teman kita colokin di bagian sini. Ya, nanti modelnya seperti ini. Jadi nggak ada lagi yang 3 ini nempel di, biasanya kalau ini kan ada nempel di TV-nya. Ya, ini kalau ini dia nggak. Jadi cuma satu aja nempel di bagian sini. Ya seperti ini ditancap. Jadi kita pakai ini ya, kabelnya seperti ini. Ya. Terus ini bagian bawahnya ada HDMI. HDMI-nya ini 4K 60 Hz ya. Di bagian sini ini HDMI ke-1, kedua di 4K 60 Hz juga sama. Dan di bagian HDMI ketiga ini HDMI eARC yang bisa bolak-balik. Ini 4K 60 Hz juga. Dan di sini ada input antenanya dan bagian bawahnya lagi ada buat USB. Jadi ada 2 USB-nya di bagian sini. Kalau di belakang tadi adalah dan optikal. Ini buat audio juga dan ini juga pakai audio juga. Oke, di bagian bawahnya ada identifikasi dari TV-nya. Ini PLD 65UG5059. Ini dibuatnya di PT Hartono Istana Teknologi, dibuatnya di Indonesia. Dan ini AC-nya 180 sampai 240 volt. Jadi kalau kelistrikan di rumah voltasenya ada 180 volt atau tingginya 240 volt itu bisa ya ke sini masih aman untuk dari TV-nya. Di 50 atau 60 Hz dan wattnya 150 watt untuk daya konsumsi listriknya. Oke, rata-rata ukuran TV yang 50 ke atas itu udah 100 lebih ya untuk dari daya listriknya teman-teman. Ini karena banyak LED ya pasti wattnya juga makin gede. Biasanya kalau wattnya di bawah ini teman-teman itu agak redup ya untuk dari pencahayaannya. Jadi kalau misalkan Dolby Vision biasanya dia wattnya agak segini ya untuk dari stabilnya. Oke teman-teman, ini perbedaan dari bagian belakang TV Polytron. Ini yang PLD 65UG5959 dan ini yang PLD 65UG5059. Modelnya seperti ini teman-teman, bisa lihat ya. Nah, kalau yang di PLD 65UG5059 dia nggak ada servis seperti ini. Ya, kalau yang dia 65UG5959 ada teman-teman di bagian di sini. Untuk yang lainnya sama teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan. Dari segi bahan, nah ini. Tata letak untuk tempat bracketnya tadi beda ya. Kalau yang di 65UG5059 tuh ada buat bracketnya di bagian sini. Kalau ini nggak, dia bagian bawah. Ini seperti ini. Kalau bahan-bahannya ini tetap sama. Oke, teman-teman, sekarang kita setting dari TV-nya, teman-teman. Ini kita pilih dulu bagian sini. Ini kita nyalakan. Ini kita pilih selamat datang Indonesia. Ini kita pilih wilayahnya Indonesia. Oke, ini kita lewatkan dulu untuk penyiapan dari Google TV-nya, teman-teman, biar langsung cepat ke berandanya. Oke, kita lanjut. Dan ini penyambungan dari internet juga kita lewatkan saja, biar nggak loading ya. Kita lewatin. Oke, di sini kita terima. Dan kita pilih wilayah Jakarta. Terus di sini dia nyuruh kita untuk nyambung dari remote-nya. Untuk menyambungkan remote-nya, teman-teman, ini
Ini kan karena remote-nya bisa Bluetooth, jadi ini bisa kita sambungkan teman-teman ya. Ini tekan yang back yang ini, dan gambar rumah ini di bagian depan TV-nya. Oke, seperti ini selama 3 detik ya, ini bareng-bareng. Nanti kalau belum tersambung, dia ini warnanya atau lampu indikatornya itu warnanya merah. Kalau sudah tersambung nanti warnanya jadi biru ya. Kita tekan aja di bagian depan TV-nya. Wes, Jakarta. Up. Jadi harus bareng. Ya. Ini kita taruh di bagian depan TV-nya. Ya, jaraknya seperti ini masih 1 meter juga masih bisa ya. Tuh. Ini kita siapkan perangkat audio, lewatin. Ini kita masukin ke depo sesuai tempat tinggal kita. Ini setuju aja. Ini semua dan terima. Oke, kita aktifkan ya, pilih aktifkan di sini dan berikut dan selesai. Ini jangan pilih yang mode retail tadi ya. Kalau mode retail itu buat di toko, kalau yang buat di rumah tinggal pilih aja selesai. Oke, ini dia tampilan utama setelah kita install teman-teman, dan ini kita belum login dulu ya. Ini belum login. Tuh, tampilannya seperti ini. Jadi kalau belum login nanti atau belum masukin emailnya teman-teman, ini tampilan dari home-nya. Home screen-nya ini seperti ini ya. Ya, ini di sini ada live TV, masukan, dashboard, pengaturan Netflix, Prime Video, YouTube, USB, Screencast ada di sini, device assistant, browser, volume moment, dan Bluetooth musik di bagian sini. Jadi sekarang kita sambungkan dulu untuk dari WiFi-nya teman-teman, karena kita mau login dari TV-nya. Sekarang kita ke pengaturan ini, dan di bagian sini ada beberapa pengaturan ya. Di bagian sini ada tambahkan account, scan saver, masukan, gambar, suara, WiFi, aksesibilitas, dan ada Bluetooth di bagian sini. Jadi kita nyambung ke WiFi ke bagian sini teman-teman. Oke, kita masukin sandi WiFi-nya, pilih aja WiFi-nya di bagian sini, tinggal masukin sandinya. Oke, kalau sudah tersambung dengan jaringan nanti dia akan bilang terhubung teman-teman, dan di bagian sini ada tulisannya juga terhubung ya. Nah, kalau di bawahnya ini ada tulisannya koneksi terbatas atau tidak ada internet, berarti teman-teman perhatikan di bagian router WiFi-nya, bukan di TV-nya, tapi di router WiFi-nya. Jadi ada tulisan koneksi terbatas atau tidak ada koneksi internet. Itu biasanya kendalanya dari WiFi-nya atau router WiFi-nya. Nah, kalau dari TV-nya dia nggak ada kendala. Oke, setelah itu kita bisa matikan dan aktifkan di bagian sini teman-teman untuk dari WiFi-nya. Terus kita back. Nah, ini tidak ada internet. Kita cek lagi. Ya, sudah ada internet ya, ini. Oke, kita siapkan Google TV, kita tinggal login aja email di bagian sini, siapkan Google TV. Oh ya, teman-teman, sebelum saya lanjut ke sini ya, untuk menyiapkan Google TV. Nah, buat teman-teman nanti yang nggak mau login juga, ini bisa teman-teman ya. Ini untuk cari channel digital juga bisa di sini. Jadi kalau misalkan nggak mau login emailnya, ini bisa ya. Mau pakai yang aplikasi yang terbatas di bagian sini bisa ya. Kalau mau download aplikasi yang lainnya, itu teman-teman tetap harus login. Tapi pengen yang simple aja, atau aplikasinya ini aja bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk cari channelnya, teman-teman bisa bagian sini, ini ke live TV. Nah, kalau belum pernah cari channel digital, ini biasanya langsung muncul seperti ini. Tapi kalau udah cari, biasanya nanti ke pengaturan. Nah, ini pastikan dulu, jangan lupa pasang dari antenanya teman-teman. Ini teman-teman pakai antenanya luar, ya, seperti yang digambar ini, ya. Ini kita harus pakai antena luar biar daya penangkapan sinyalnya lebih kuat. Ini biasanya kalau digital TV itu agak sensitif ya kalau kurang sinyalnya. Nah, kalau misalkan kurang sinyal udah nggak dapat lagi untuk dari channelnya. Nah, sekarang teman-teman kalau udah pasang dari antenanya, ini pastikan arah antenanya juga sesuai atau mengikuti yang tetangga biasanya ya. Kita lebih berpatokan yang punya tetangga. Nah, ini biasanya kita ikutin aja untuk dari arah antenanya. Nah, kalau sudah terpasang, kita langsung saja tekan pindai. Nah, di sini teman-teman pilihnya antena ya di bagian atas ini. Kalau yang berkabel itu biasanya TV yang berlangganan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang TV-nya berlangganan kayak di WiFi-nya
langganan WiFi, biasanya ada langganan TV ya. Ini bisa pilihnya yang kabel. Tapi kalau misalkan pakai kabel antena yang biasa, itu bisa pilih teman-teman yang antena aja. Nah, di sini teman-teman matikan pengaturan pencarian LCN untuk mengurutkan nomor urut channelnya. Kalau misalkan aktif, ini biasanya dia nomor urutnya ke 800, 500, 700. Nah, ini kita aktifkan aja, matikan aja, biar nanti nomor urutnya 1 sampai 40 atau 1 sampai 50. Nah, di sini tinggal teman-teman tekan aja mulai. Dan di sini saya belum pasang antena, teman-teman. Sudah pastinya ini nggak bakalan dapat channel digitalnya. Nah, itu aja caranya untuk mencari channelnya, teman-teman. Kita langsung saja berhenti. Nah, kalau sudah pernah cari channel sebelumnya, teman-teman, ini teman-teman tinggal juga ke pengaturan, dashboard. Nah, di sini semua setelan. Nah, di sini bagian saluran dan input. Di sini ada saluran. Dan di sini ada pemindahan saluran otomatis. Teman-teman bisa cari juga di bagian sini. Nah, untuk mengubah kode posnya juga teman-teman bisa udah ubah kode posnya di bagian sini ya. Tuh, di pengaturan, setelan ini di bagian dashboard atau di bagian tombol remote-nya ini juga bisa langsung ke setelan. Ini saluran input. Ini saluran dan pindahin saluran ya di bagian sini. Jangan lupa ini pastikan dulu inputnya, teman-teman. Pada saat lagi cari channel digital, ini teman-teman harus pastikan di TV ya posisinya untuk dari inputnya. Oke, itu untuk mencari channel digital tanpa login ya. Terus kita langsung saja login dulu teman-teman, biar kita lihat aplikasi yang lainnya. Siapkan Google TV. Oke, lanjutkan. Oke, dia saat ini lagi loading ya teman-teman. Ini kita tinggal login aja emailnya di bagian sini. Tinggal pilih Gmailnya dan nama emailnya. Dan di sini teman-teman jangan lupa sampai untuk dari kata sandi dari emailnya ya. Ini dia minta di sini juga. Oke, setelah sesuai email dan passwordnya, nanti dia langsung seperti ini teman-teman. Oke, di sini ini kita lihat persyaratannya dan kita terima. Dan di sini kita bisa matikan ya atau aktifkan juga. Ini sesuai keinginan kita aja ya. Ini contohnya bantuan tingkat Google TV bisa kita aktifkan, nonaktifkan untuk dari lokasinya, update-nya juga bisa ya di bagian sini. Di sini saya pilih aja setuju karena ini buat di toko juga teman-teman ya. Kalau buat di rumah nanti bisa menyesuaikan aja ya. Oke, izinkan di sini bagian sini. Dan di sini pilih rumah teman-teman. Dan di sini namakan untuk dari TV-nya, kita namakan TV-nya halaman rumah depan aja ya, halaman depan ya. Ini TV rumah halaman depan. Oke, kita pilih. Oh ya, ruang santai, ruang buat baru. Ini di sini ada ini nih, halaman depan ini udah dipilih. Nah, kenapa masih belum? Oh, iya 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 iya, iya. Ruang santai. Kita pilih yang ruang santai aja. Oke, di sini ada beberapa pilihan layanan aplikasi, tapi teman-teman biar nggak loading, teman-teman kita lewatkan saja dulu. Ini jangan kita checklist ya. Ini kalau di checklist nanti dia install lama banget ya. Untuk semua aplikasi ini jangan dulu ya. Ini kita konfirmasi aja di bagian sini dulu. Dan di sini untuk dari input-inputnya sudah terpasang atau belum, ini kita bisa lewatkan teman-teman. Dan jangan lupa lagi sesuaikan kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman dan tekan langsung saja setuju. Di sini ini udah ke checklist semua, di bawahnya ada terima. Dan di sini kita aktifkan aja, hidupkan kembali saat layar mati, dan di sini kita tekan selesai. Jangan pasang untuk retail ya, kalau dipasang untuk retail nanti POP TV-nya itu muncul di bagian sini, nanti mengganggu dari tampilan TV kita teman-teman. Oke, ini dia lagi loading teman-teman, kita tunggu sampai ke 100% ya, di bagian sini ke sini nanti.
Oke, teman-teman, ini sudah beres installnya dan di sini langsung ada pilihan buka Google TV ya di sini. Oke, ini dia untuk dari tampilan depannya atau home screen-nya teman-teman. Seperti ini. Ya, oke. Tuh. Ini lebih agak fast ya. Tuh. Tuh. Tuh, dia scrollnya kenceng guys. Nah, oke, di bagian sini untuk dari daftar aplikasinya bisa kita download di bagian sini teman-teman, dan masih banyak ya dari aplikasinya. Dan rata-rata ini sama ya aplikasinya dengan yang PLD 65UG 5959 sebelumnya. Oke, di sini. Untuk dari tombol pengaturannya sudah berubah ya di bagian sini teman-teman. Setelan cepat di bagian sini. Oke, kita langsung lihat aja untuk dari versi OS-nya. Di versi OS-nya di sini teman-teman sistem tentang, dan ini versi OS Android 12 teman-teman. Untuk yang PLD 65UG 5059. Oke, transmisi ini udah. Oke. Oke, kita lihat dari penyimpanannya. Ini sistem, ini teman-teman, ini penyimpanan. Oke, di sini ruang bersama internal, ruang total 21 GB. Tadi bawaannya teman-teman ini yang tersedia 20 GB. Berarti ini yang sudah terpakai ada beberapa. Kalau di keterangannya ini dia di 32 GB dan RAM-nya 2 GB. Jadi ini lebih agak lumayan cepat teman-teman ya. Lebih fast dia. Kalau aturan-aturan yang lainnya ini sama teman-teman, jadi nggak ada perbedaan. Ya, oke. Oke, kita akan coba screen mirroring ya layar HP kita ke TV ini, apakah bisa support tanpa pakai WiFi atau tidak sesuai dengan WiFi yang sama. Bisa kita cobain langsung. Oke, kita cobain di sini. Ini kalau di HP Samsung biasanya pakai Smart View. Ini. Di sini teman-teman. Kita ubah dulu nama aplikasinya ya teman-teman, atau nama TV-nya. Kita ke sini, sistem tentang ruang santai, kita ubah dulu. Ini kita masukkan nama khusus PLD 65 UG 5059 ya untuk dari tipenya. Oke, ini udah sesuai ya namanya. Kita cari di bagian sini. Oke, ini belum. Ini. Oke, ini udah aktif. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya, teman-teman. Ini aplikasinya di sini kalau buat screen mirroring ada di bagian sini ya, teman-teman. Ini namanya berbagi layar. Nah, di sini kita pilih Android, karena kita pakai Android, kita pilih Android. Nah, di sini dia teman-teman nggak ada keterangan ya, dia pakai WiFi yang sama. Ya, di sini kalau di AirPlay dia harus pakai WiFi yang sama ini jaringan. Kalau di sini dia nggak, di Android nggak ada ya, teman-teman. Jadi kita pilih aja langsung Smart View di bagian sini. Kalau di HP yang lain dia proyeksi layar atau screen mirroring layar, pencermin layar ya, di HP lain. Nah, di sini ada namanya teman-teman. Nih. Ya, ini sama sekali belum connect ya WiFi di HP saya ya. Ini nggak ada WiFi ya di sini. Tuh. Di WiFi-nya nggak ada. Jadi nggak connect, dia langsung masuk ke sini. Dan dia cepat ya. Ini cepat. Dia koneksinya cepat. Kita scroll. Wah, tuh. Kita scroll. Ini koneksi untuk screen mirroring-nya dia cepat ya. Mantap. Oke, untuk cara screen mirroring-nya seperti itu teman-teman. Jadi dia nggak harus butuh jaringan WiFi yang sama. Kalau misalkan yang belum support, nanti bisa pakai jaringan yang sama teman-teman ya. Untuk pilihannya tadi berbagi layar di sini. AirPlay bisa pakai yang iPhone, bisa berbagi layar untuk dari perangkat juga, kayak video juga bisa. Di sini juga berbagi layar PC juga bisa. Pakai HDMI, pakai wireless atau AirPlay juga bisa di sini. Oke, sekarang kita tes dari kualitas gambarnya. Oke, kita di sini cobain pakai YouTube ya teman-teman. Nah, kalau YouTube biasanya kelokot itu biasanya nanti atau error harus login teman-teman.
Jadi tetap harus login emailnya. Kita masukin tetap emailnya. Oke, kita cari video 4K. Di sini kita coba cari ini aja. Oke, ini dia kualitas gambarnya, teman-teman. Dan ini sudah support HDR ya. HDR dan dia FPS-nya juga udah tinggi. Ini kita cobain di sini. Ini suaranya lebih ini ya. Lebih enak tuh. Ini untuk dari resolusinya, teman-teman bisa diatur dari 240 pixel sampai ke 2160 pixel. Oke, kita cobain video yang lain. Oke. Oke, ini untuk dari kualitas gambarnya, teman-teman. Dan ini ya pakai yang hard panel ya. Ini 65UG5059 ini juga pakai hard panel ya. Kualitas gambarnya juga bagus, kontrasnya, Dolby Vision itu aktif. Dan dari suaranya juga ini bisa kita atur lagi, teman-teman. Untuk Dolby Vision-nya, suaranya bisa kita atur di bagian sini. Ini bisa kita aktifkan Dolby Atmos-nya biar suaranya lebih menggelegar lagi. Nah, ini bisa kita aktifkan di sini. Ya. Ini suaranya lumayan enak sih. Segini aja volumenya udah enak banget, 16 ya. Itu kerasa banget suaranya, teman-teman. Teman, karena ini TV-nya sudah support ya voice control ya. Ini karena remote-nya tadi udah terpasang atau terhubung, ini warnanya biru ya. Nah, ini tinggal teman-teman tekan aja di bagian sini. Ini yang tombol mic-nya. Tuh, dia ada pemberitahuan di sana di sudut sini. Itu warna hijau. Ini kita tinggal buka YouTube. Kita tinggal tekan aja di bagian sini, teman-teman. Jadi kita nggak tekan apa-apa lagi. Buka YouTube, putar lagu Bintang di Surga. Nah, ini tuh. Dia langsung baca. Tuh. Tapi kita nggak usah mutar karena ini lagunya copyright ya. Jadi nggak usah ya, kita lewatkan saja. Ini dia langsung ke bagian YouTube-nya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita belum login ya di video YouTube atau di aplikasi YouTube, ini kalau kita play, dia tetap nyuruh kita untuk harus login, teman. Ya, ini play, dia tetap harus login ya. Ini contohnya, ya biar seperti ini atau ke back. Jadi kita harus tetap login untuk dari email kita di YouTube-nya. Kalau ini suaranya dengan 65UG5059 dengan yang PLD 6559 itu ini lebih saya saranin suaranya, teman ya. Ini suaranya lebih keluar, lebih power ya. Ini suaranya lebih keluar, kualitas suaranya juga lebih keluar. Ini suara bassnya lebih enak. Masih resolusinya ya, ini yang otomatis ya. Panel lihat panel. Kalau dari sini warnanya tetap masih keluar, teman-teman ya. Biarpun silau di sini karena ada pencahayanya sini
Itu masih silau di bagian sini. I do love counting me some bad guys. Masih kelihatan ya warnanya, tapi dia nggak kuning, masih tetap keluar warnanya. Cuma karena silau layarnya. Ya, pastikan nanti peletakan dari TV-nya juga ya, Civilian jangan in play repeats jangan civilian in di play. terangnya ya di ruangan seperti ini. Kalau dari bagian atas ya mungkin nggak mantul ke bawah ya. Ini kita kalau misalkan di bagian atas aja tuh, jadi nggak mantul. Kalau ini dari sini ya pasti mantul. Okay, confirm. Okay, Brooklyn. Jadi suaranya volumenya baru 25 ya. Ini 64. Kita coba ganti suaranya, mode suaranya. Suara. Mode suara. Kita coba ganti ke Dolby. Oke, untuk powernya kalau dia diaktifkan ke Dolby dia lebih kenceng lagi ya. Tuh, kalau misalkan dimatiin. Kalau diaktifkan, kita ke standar. Ke standar ya, kalau Dolby-nya aktif dia kecil ya. Oh ya sama. Teater. Oh, ke teater lebih gede lagi suaranya guys. Dibanding musik. Coba kita ke musik tadi. Teater lebih kenceng dia suaranya. Jatuh. Larut malam. Dia lebih soft kalau larut malam. Ke teater dia lebih kenceng suaranya. Pengaturan suara yang lainnya nanti ada di sini juga. Equalizer-nya ada. Nah, kalau kita pasang di dinding ini bisa kita atur. Nah, suaranya itu beda. Jadi ke belakang dia. Kalau kurang bagus lagi nanti diatur ulang aja ya. Ini suara. Seperti kayak di tengah-tengah ini suaranya ya. Kalau ke belakang. Suaranya kalau dari jauh ya kedengaran. Ini 65 suaranya. 66. Suaranya masih kedengaran. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas dari pengaturan-pengaturannya, teman-teman ya. Oke, ini tadi untuk dari interface-nya modelnya seperti ini atau tampilan dari UI Google TV-nya yang terbaru ini seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini sekarang udah pindah ya untuk dari pengaturannya ini yang ini. Yang ini biasanya kan ke sebelah sini ini.
Nah, yang sekarang udah pindah ke sini. Nah, ini rata-rata semua tampilannya seperti ini. Dan screensaver kita bisa pilih-pilih di sini juga ya, buat ditampilkan ya model-model seperti ini. Dan ini bisa cepat juga ya, bisa teman-teman contohnya udah di posisi ini, tinggal tombol kiri aja, dia nanti langsung ke screensaver. Tuh, tampilannya seperti itu, banyak. Oke, ini tadi daftar-daftar aplikasi teman-teman. Nah, ini kalau aplikasi untuk dari Google TV ya sudah pastinya lengkap ya, sama seperti yang Google TV yang lainnya. Di sini sudah ada banyak aplikasinya, kayak hiburan, yang lain, alat-alat ya, seperti yang lainnya. Terus di sini teman-teman ada juga Play Store-nya ya. Jadi kalau di Google TV ini jangan takut nggak ada Play Store, ada Play Store-nya teman-teman. Kalau misalkan Play Store-nya dia nggak muncul di bagian depan. Nah, untuk keterangan atau mengenai penjelasan dari Play Store, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya bisa udah jelaskan dan kasih tahu gimana cara cari untuk dari Play Store-nya sebenarnya di mana gitu. Oke, kita langsung ke setelan. Bisa teman-teman ke setelan, bisa langsung ke sini, pengaturan ini, bisa. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Kita bahas satu per satu. Ini saluran teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari channel digital, teman-teman bisa ke sini ya. Ini teman-teman jangan lupa dulu cari atau pasang dari antenanya, baru nanti teman-teman baru ke sini ya. Ini kita tekan ke saluran. Nah, di sini teman-teman, kalau dia posisinya seperti ini tidak tersedia, teman-teman ini harus ke sini dulu, input. Di remote-nya input, teman-teman harus bawa ke TV ya, ke TV. Baru nanti bisa diatur. Kalau misalkan posisinya masih di home atau Google yang lainnya atau di HDMI itu nanti nggak bisa teman-teman. Jadi harus posisinya di TV. Nah, kalau misalkan belum pernah cari channelnya, teman-teman dia posisinya nanti seperti ini. Dia langsung ke pindahin. Nah, ini jangan lupa pasang antenanya. Nah, di sini teman-teman ada dua jenis, ada antena kabel ya. Kalau kabel dia TV Lenggana, teman-teman bisa carinya di sini. Kalau untuk dari antena ini channel digital yang biasa atau yang antena biasa ya. Nah, di sini teman-teman matikan LCN-nya biar teman-teman nomor urut dari channelnya itu 1 sampai ke contohnya 50. Jadi nggak ada yang 800, 700, 300 atau 200 ya. Itu untuk mematikannya. Nah, di sini tinggal teman-teman lanjut aja. Karena di sini saya nggak pakai antena teman-teman, jadi pastinya ini channelnya nggak bakalan dapat ya. Di sini nanti kalau misalkan udah dapat dia akan muncul seperti ini. Ya, saya berhentikan aja di sini, selesai. Ya. Oke, kita lagi ke pengaturan tadi. Di bagian sini, ini untuk dari pengaturan input-inputnya tadi, input-inputnya kayak pengaturan dari HDMI-nya ada di bagian sini. Pengawasan orang tua kita bisa kunci di sini untuk dari anak-anak ya. Terus di bagian sini ada buat pengaturan tampilan, gambar, dinamis, ada standar, olahraga, hema, daya, bioskop, dinamis. Ini bisa kita terapkan di semua perangkat atau misalkan input-input yang termasuk atau yang kayak khusus HDMI ya. Ini bisa dipilih juga. Di sini ada pengaturan umum. Smart Scan ini jadi dia akan otomatis membaca untuk dari kontrasnya teman-teman ya. Identifikasi layar saat ini dan optimal kualitas gambar secara otomatis ya. Bisa kita hidupkan di bagian sini. Terus di bagian sini kecerahan juga ini bisa kita aktifkan rendah atau untuk latar dinamisnya sedang, tinggi ya. Ini bisa teman-teman atur aja di bagian sini. Kontrasnya kita bisa atur juga di sini. Nih, jadi ada pengaturan-pengaturan atau beda ya kalau kita aktifkan atau misalkan kita nonaktifkan. Terus di bagian sini ada warna. Ini warnanya kita bisa juga atur ya di bagian sini. Ini bidang warna asli, otomatis. Tuh, warnanya itu beda-beda. DCI-P, oh ya ada DCI-P 3 di sini teman-teman ya. Ada. Jadi kalau kita aktifkan itu dia apa sih namanya ya? Kontrasnya itu tinggi. Adobe RGB ada. Oke, mantap. BT 2020 ada. Ya, ini bisa diatur ya. Ini kualitas gambarnya bisa diubah teman-teman ya. Bagus ini. Malahan bagus ya. Tuh. Ini untuk lampu biru redup bisa diaktifkan atau dinonaktifkan di bagian sini. Oh ya, untuk dari warnanya dia lebih ke warna ya. Untuk dari TV ini kita bisa atur di sini model-modelnya ya. Terus dari kejernihan juga. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita atur ya kejernihan gambar. Ya, pasti di sini bisa teman-teman lihat. Ini peningkatan gerakan, standar, halus, mati, custom, film, journey, standar. Ini saya pakai standar aja ya. Jadi bawaan dari TV-nya. Pengaturan kalibrasi, ini kita bisa atur juga untuk penyetelan warna. Biasanya kalau yang 4K dia itu 3 warna ya. Ini hijau, biru, dan merah.
Jadi nggak ada yang putih ya di sini. Jadi mereka ininya apa sih namanya, paduannya di situ warnanya. Rata-rata kalau yang 4K. Terus di sini kita bisa RGB saja, kita bisa mengaktifkan atau matikan. Terus kalau nggak sesuai, teman-teman bisa atur ulang aja ya di bagian sini. Oke, di bagian layar kita bisa sesuaikan ASIO aspeknya, ASIO aspek rasionya. Jadi kalau misalkan kita pakai HDMI, teman-teman bisa kita atur di bagian sini ya. Tapi karena belum terhubung ke HDMI, kita nggak bisa geser kiri kanan ya, nggak bisa atur. Jadi ini overscan-nya bisa diatur kalau pakai HDMI. Terus di bagian sini ya untuk dari suara tadi ya, untuk suara ini TV-nya sudah Super Dolby Atmos. Ini tadi kita udah tes dari suaranya dan teman-teman juga udah dengar dari suaranya. Terus untuk dari mode suaranya dia lebih kencengnya di teater. Yang sebelumnya itu dia lebih kencengnya di musik teman-teman. Tapi yang ini atau yang TV Polytron yang PLD 65UG5059 ini dia lebih kencengnya di teater ya. Terus pengaturan lanjutan di sini equalizernya juga kita bisa atur. Terus ada kontrol volume otomatis dan bisa diatur ulang di sini kalau misalkan nggak sesuai tadi. Dan di sini teman-teman ini kita bisa atur ya untuk dari keluaran audio. Jadi tanpa kita cabut-cabut bisa kita atur di bagian sini untuk dari pengaturan-pengaturan kayak speaker, paduan perangkat ya gitu ya. Ini bisa kita atur di bagian sini. Jadi tanpa kita mematikan atau cabut dulu dari colokan speakernya. Nah, ini bisa kita atur di bagian sini. Jadi kita pilih contohnya speaker TV atau sudah terpasang dengan HDMI, ARC, ini bisa, optikal juga bisa, speaker Bluetooth juga bisa, dan headphone yang berkabel itu bisa juga ya teman-teman. Jadi kita nggak usah cabut-cabut di belakang TV-nya. Kita tinggal atur aja di bagian sini. Mau yang mana yang kita akan pakai untuk dari speakernya. Terus ada mode game di sini, teman-teman. Ini mode gamenya. Kalau mode game ini sudah bagus ya. Sudah saya coba juga yang di 75UG 5059-nya yang terbaru yang kemarin saya review. Nah, itu teman-teman kualitas gambarnya juga bagus pada mode gamenya. Jadi ada pengaturan khusus game ya. Di sini bisa kita aktifkan, tapi di sini aktifnya kalau kita sudah pasang HDMI ya. Biasanya kalau kita game atau PS ya kita harus pasang HDMI-nya ya. Jadi di sini teman-teman. Oke. Terus di sini untuk dari pengaturan jaringan, terus akun bisa kita login atau tambahkan akun di bagian sini, privasi, lokasi, mikrofon, kamera. Nah ini teman-teman pastikan kalau mikrofon ini kalau misalkan pengen teman-teman aktifkan Google Voice-nya harus di sini mikrofonnya aksesnya aktif ya. Terus aplikasi di sini teman-teman bisa di sini. Terus izin aplikasi kita bisa kelola di sini ya, yang bisa akses kayak mikrofon, file kita bisa diakses di bagian sini. Oke, kita aktifkan ini tingkat kedeteksi aplikasi berbahaya, kita bisa aktifkan ini teman-teman, biar juga nanti kedeteksi atau aplikasi yang berbahaya yang masuk ke TV kita. Sama kayak di pengaturan handphone ya. Terus di sini ada fleksibilitasnya, ini kita bisa atur-atur di bagian sini. Terus tadi untuk dari cepat banget tadi. Sistem tentang tadi untuk dari versinya 12 tadi levelnya di level keamanan 1 Mei 2025 yang terbaru ya. Dan di sini nanti bisa diupdate lagi untuk dari OS-nya atau misalkan perubahan dari ini versi OS-nya tetap enggak ya, tetap 12 ya, tentu nggak ada perubahan, tapi mungkin dari UI-nya perubahannya. Tingkatkan melalui jaringan bisa di sini teman-teman tinggal cari aja pembaruannya. Kita harus dicek juga ya di sini ada biasanya perubahan atau kayak bug gitu ya di sini. Dan nama perangkat kita bisa atur di sini. Nah teman-teman nanti kalau misalkan pengen ini lagi ya, atau saya lebih bagusnya sih kalau saran saya ya, kalau misalkan 6 bulan itu kita harus reset dari TV-nya teman-teman. Kenapa? Karena kayak di handphone ya, kadang-kadang kalau misalkan riwayat tontonan itu bikin TV kita itu agak lemot. Jadi kita harus reset dan login lagi. Oke, di sini ada pengaturan waktu otomatis di sini. Terus di sini teman-teman ada pengaturan bahasanya, kita bisa atur, keyboardnya juga penyimpanan, screensaver, daya, energi. Nah, di sini teman-teman aktifkan ini daya dan energi ini. Kalau kita nyalakan TV-nya, dia akan ke input terakhir kalau kita pilih input terakhir. Contohnya tadi HDMI atau TV, dia langsung ke input terakhir. Kalau misalkan dia terakhir tadi kita matikan TV-nya, itu di layar beranda, nanti dia ke layar beranda juga ya. Situ, kita aktifkan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa kita aktifkan. Ini mode tidur otomatis 20 menit.
Tapi kita di sini jangan aktifkan karena ini buat di toko ya teman-teman. Ini kita bisa mode siagakan juga. Nah, ini bisa kita atur teman-teman untuk dari waktu tidur TV-nya otomatis, contohnya 10 sampai 120 menit itu bisa kita atur. Jadi nanti dia otomatis. Nah, di sini ada juga untuk dari tidur otomatis selama 4 jam. Contohnya nyala TV-nya itu dia 4 jam, dia langsung nanti akan otomatis ya di situ. Terus timer daya hidup. Nah, ini juga bisa otomatis hidup sendiri teman-teman ya. Jadi kalau misalkan TV ini kita setting hidup sendiri itu bisa nyala, contohnya kita nyalakan otomatis dia TV-nya jam 7 pagi. Ini bisa kita atur di bagian sini, jam 7 pagi atau jam siang ya. Dia otomatis akan nyala nanti teman-teman. Ya. Ini kalau kita nyalakan itu dia akan otomatis nyala. Terus dia bisa kita setting juga untuk otomatis mati ya, bisa. Jadi kita sesuaikan di sini. Contohnya kalau misalkan udah malam nih, contohnya jam 7 dia akan otomatis mati juga sekitar jam 7 itu ya. Itu bisa kita atur. Transmisi layar ini bisa kita aktifkan selalu. Suara sistem, AirPlay tadi udah screen mirroring ya. Berbagi konten juga. Nah, di sini teman-teman untuk memperlancar lagi ya, biasanya kalau di handphone kita hapus saja dia di sini ya. Biar nanti untuk dari TV-nya nggak loading atau berat dia saat lagi loading ya. Ini kita bisa bersihkan di bagian sini. Kayak CC aplikasi ya, itu riwayat bisa gitu. Dan di sini kita bisa aktifkan mode turbo. Kalau di TV atau di HP ya biasanya mode game. Ya, mode game itu biasanya dimatiin yang lainnya, aplikasi yang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa aktifkan mode turbonya. Jadi nanti aplikasi ini mati di latar ya. Terus sistem lanjut, nih kalau misalkan mode toko di rumah atau misalkan tadi nggak sengaja aktifkan mode toko teman-teman, ini bisa matikan di bagian sini. Jadi harus posisinya not checklist ya, atau jangan biru. Jadi harus posisinya ke sini. Kalau ini mode toko, biasanya dia nanti POV-nya akan muncul di bagian bawah, samping, kiri, kanan, teman-teman. Ada tulisannya ya. Tuh, kualitas gambarnya. Biasanya nanti POV-nya akan muncul di bagian sini. Oke, ini sekalian untuk dari tes kualitas gambarnya tadi ya. Warnanya juga kayak gini. Tuh, yang ini. Kalau muncul seperti ini berarti mode tokonya aktif, teman-teman. Jadi kita back. Teman-teman ke pengaturan aja. Ini semua setelan. Dan kita langsung ke ini tadi sistem. Di bagian bawahnya ada sistem lanjutan dan kita matikan. Oke, setuju. Sip. Dan kalau misalkan teman-teman mau tekan mulai ulang, ini bukan reset ulang ke pabrik ya, tapi menyalakan ulang dari TV-nya. Oke, di sini kita bisa aktifkan remote aksesoris. Di sini bisa kita sambungkan untuk dari kayak perangkat Bluetooth di sini, perangkat Bluetooth speaker di bagian sini. Dan ini juga untuk dari penyambungan remote-nya bisa di bagian sini, teman-teman. Ya. Oke, dan di bagian sini ada bantuan. Oke, kita lihat untuk dari yang lainnya, teman-teman. Di sini udah gampang ya sekarang itu. Cari-cari TV-nya di bagian sini. Oke, teman-teman, sekarang kita cobain pakai gamepad-nya. Kita sambung gamepad-nya ke Google TV Monitor yang PLD 65UG5059 ini. Kita langsung saja, biasa ya, kita ke pengaturan Bluetooth, teman-teman. Untuk menyambungkannya, kita harus ke pengaturan Bluetooth ya. Nah, di sini nanti kita ada sambungkan aksesoris. Nah, di sini teman-teman kita nyalakan untuk dari gamepad-nya. Kita nyalakan gamepad-nya, ini dia kedip-kedip. Kita cari dari gamepad-nya. Nah, di bawah ada GX 500, kita sambung ya. Tuh. Untuk sambungnya tadi ya, kalau biar muncul teman-teman, ini kita tekan ini sama A ya. Itu biar nyambung dia. Biar muncul. Nah, ini ada tulisannya sudah tersambung. Oke, di sini ada tulisannya tersambung. Tersambung. Terhubung ya ini. Oke. Nah, di sini saya udah download game ya, teman-teman. Di sini ada game Aspal ya. Kayaknya harus saya kurangin untuk dari volumenya, soalnya ada musik yang copyright, jadi saya kurangin dulu ya. Ini kita tinggal atur-atur. Soalnya ada musiknya yang dia ini copyright ya. Oke, kita udah tersambung. Kita kasihin aja sekecil ya apa ya suaranya. Ini lagi memuat. Kita
Kita cobain gamenya. Wow, loading. Oke. Oke, ini. Pelan-pelan. Oke. Oke. Oke, terima. Oh ya, usia ya. Kita harus atur usia ya. Eh, di 32. Oh, oh. Wow, ho, 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 ho. Tahan. 3. Oh, ho, 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 ho. Ini kayak ketekan ini dia. 3, 2. Oke. Kayak error-error dia ya. Ini atau kita harus sambung ulang lagi ya nanti. Ini. Ya kayak yang error ya. Kayak ini padahal aku nggak nekan-nekannya. Oke, kita skip ya karena dia loading nanti. Oke, kita lanjut. Ini dia sudah loading. Oke, kita langsung saja main. Ini saya kecilin suaranya, soalnya ada copyright dari suaranya ya. Tuh, ini bisa kita pakai ini guys ya. Aman. Tutup tutorial. Tutup aja. Kita langsung saja main. Kita nggak usah kemana-mana. Oke, lagi memuat. Jadi kalau TV ini dia penyimpanannya memang gede ya, dia di 32 GB ya, Pak. Ini RAM-nya juga 2 GB ya. Udah gede ini lumayan. Tuh, grafiknya kalau kita pakai buat game juga udah bagus ini nih. Tuh. Ya bisa teman-teman ya nilai sendiri ya grafiknya. Oke, rem. Oh, gasnya L1. Tuh, mantap. Oke. 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 Oh, tahan X untuk memperlama atau berhenti. Oke. Siap. Ini masih tutorial ya. Oh. Oke. Nih. Oh, ops. Oh, ini masih banyak tutorial ya. Oh, oke. Mantap. Main gamenya di sini. Oke. Drive-nya. Oke. Wow. Ini kenceng banget, guys. Oh, ini nih kita dapat. Oh. Salah. Rusak. Banyak lebih seru aja sih. Ininya soalnya cuman saya nggak bisa gedein volumenya teman-teman. Nanti copyright suaranya. Mantap. Mantap. Oke, ini bisa nge-game ya, pakai main game ini. Oke, teman-teman, tadi sudah lihat ya untuk dari fitur-fitur yang terdapat pada Google TV Polytron yang PLD 65UG5059 yang terbaru ini. Kualitas gambarnya, suaranya, fitur-fiturnya tadi udah teman-teman lihat. Dan harganya di toko kita saat ini masih di harganya di 7.200.000. Nanti buat teman-teman kalau misalkan mau minat barangnya, nanti link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini.
Untuk dari updatean harganya juga nanti teman-teman bisa lihat di website kita, nanti akan saya taruh di linknya juga di deskripsi video ini. Oke teman-teman, untuk dari gratisan yang terdapat ini hanya ada aplikasi video ya. Ini masih 12 bulan dari Polytron-nya dikasih free-nya. Untuk klaimnya teman-teman tinggal nanti login aja ke aplikasi videonya, tinggal masukin email dan itu otomatis sudah terhubung atau misalkan sudah aktif untuk dari free atau langganan dari videonya. Kalau saya bandingkan dengan TV Polytron yang sebelumnya atau yang tipe PLD 65 UG 5959 yang sebelumnya, ini bedanya adalah voice controlnya. Jadi kalau yang PLD 65 UG 5059 ini dia nggak ada voice control di bagian depan TV-nya atau untuk perintah suara teman-teman. Jadi kita voice controlnya hanya di remote-nya saja. Jadi kalau yang sebelumnya kan yang 65 UG 5959 bisa kita voice control di bagian depan TV-nya, tinggal oke Google, tapi kalau yang ini tinggal teman-teman. Jadi hanya ada di remote-nya saja. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan fitur yang lainnya, ini lebih unggul teman-teman. Dari kualitas gambar, suara, versi OS, dari versi Bluetooth-nya, ini sudah lebih unggul ya. Kecuali ya tadinya voice control-nya. Tapi bagusnya sih harusnya dipasang juga, jadi lebih sempurna ya untuk dari TV-nya. Oke, tadi kita udah cobain untuk main gamenya juga, dan ini kualitas gambarnya juga sudah lumayan mendukung ya. Kalau kita mau main PS, buat layar komputer juga, ini bisa ya teman-teman tadi udah lihat untuk dari kualitas gambarnya. Nah, kalau ini kan resolusinya sudah 4K teman-teman, sudah pastinya ya untuk dari resolusi 4K itu udah lebih bagus ya. Kita jarak nontonnya aja dekat, ini sudah lumayan ya, udah lebih apa gimana ya, nggak bikin blur atau bikin sakit mata ya gitu. Ini kayak kita nonton kayak gini aja juga udah bagus banget. Dan pastinya kalau rata-rata ya 4K resolusinya bagus ya. Terus untuk dari TV-nya tadi sudah Dolby Vision dan Dolby Atmos, suaranya sudah pastinya ya udah lebih bagus. Gambarnya atau dari kontras warnanya juga sudah keluar tadi, itu teman bisa lihat. Dan pengaturan gambarnya juga sudah ada. Oke teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman butuh barangnya, nanti barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kalau misalkan nanti teman-teman juga mau nanya-nanya lagi tentang dari TV Polytron yang PLD 65UG5059 ini, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ada nyamuk coy. Banyak lebih seru aja sih. Ininya soalnya cuman saya nggak bisa gedein volumenya teman-teman, jadi apa ya, nanti copyright suaranya.